Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya dimanapun Anda berada saat ini, semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah. Diberikan rezeki yang lancar, yang rezeki yang melimpah ruah di setiap harinya, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali saudaraku di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral di akhir-akhir ini, terutama di Jawa Timur ini, yaitu tentang sound horeg yang mulai tanggal 14 Juli kemarin itu ada fatwa haram dari MUI Jawa Timur, dan itu kan masih pro kontra, dan nanti kita akan lakukan proses mediumisasi dari sound horeg itu sendiri. Kalau dari sisi goibnya itu seperti apa, nanti kita lakukan proses mediumisasi. Mohon doanya saudaraku biar tidak terlalu lama, agar dalam pembuatan video ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Sudah siap, guys? Insya Allah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru kami sang yang percaya dan rahmat. Saya minta agar tubuhnya mediator yang dibersihkan dari segala macam jin, setan, sulman, iblis, energi buruk, jin negatif yang ada di tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Saya minta seluruhnya keluar. Allah. Seluruhnya keluar, tidak tersisa. Dengan jin sang yang percaya dan rahmat, tolong dibentengi. Jangan sampai ada penyusup dari masa jin, setan, sulman, iblis. Hanya yang saya masuk saja nanti yang bisa masuk. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru kami sang yang percaya. Saya minta dihadirkan jin muslim yang mengetahui tentang perkembangan zaman, yang mengetahui tentang sound horeg yang ada di Jawa Timur ini, yang paling mengetahui. Saya minta hadir. Saya minta hadir. Masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah. Masuk. Jadi sang yang percaya menguasai penuh jasadnya mediator. Allah. Menguasai penuh. Menguasai jasadnya Allah. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dikuasai penuh. Allah. Dengan jin sang yang percaya dan orang, jika yang masuk ini penyusup, otomatis tertendang, terlempar dan berkaca. Allah. Dengan jin sang yang percaya dan nirwana, kita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kami hadirkan di sini. Kami ingin mengetahui dari sisi gaibnya sound horeg yang dihukumi fatwa haram di Jawa Timur ini, itu kalau sesuai yang Anda ketahui itu dari sisi gaibnya itu seperti apa? Dengan hubungan dengan akhir zaman ini seperti apa? Nanti bisa Anda jelaskan.
Terima kasih sudah memanggil saya, sehingga secara langsung saya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku dalam senaungan guru kita Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Terima kasih sebelumnya. Dan jika pertanyaan-pertanyaan saudaraku dalam penjelasan saya kurang berkenan, saya mohon maaf, karena apa yang akan saya sampaikan sebatas apa yang saya ketahui. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya protek terlebih dahulu, Mbah ya. Silakan. Dengan ini Sang Hyang Nurjayani. Jika yang masuk itu musuh otomatis meledakan hancur terlempar ke dalam Allah. Jika setiap perkataannya berbohong otomatis tutupnya terpotong-potong Allah. Silakan, Mbah. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, saya mau bertanya terlebih dahulu, kiranya apa yang mesti saya sampaikan menurut panjenengan? Oh iya, itu kalau menurut penilaian Anda itu dari sisi gaib atau hakikatnya Sonhoreg yang lagi rame di Jawa Timur ini, itu kalau menurut pandangan Anda dari gaib itu seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Dan sebelum Anda menjawabnya, kalau boleh tahu Anda ini dari daerah mana ini kalau boleh tahu? Saya tidak jauh dari sini, tetapi saya dulu dituakan di wilayah sini. Di Tuban sini? Iya, itu tidak perlu saya sebutkan tempat saya. Oh iya, wujudnya apa Anda ini? Dulu saya sebagai petapa, manusia seperti kalian, tapi gagal dalam perjalanan. Tapi saya sangat bersyukur sekali Tuhan telah mempertemukan saya, sehingga ada saudara-saudara seperti golongan kalian mau mengajak saya dalam kebaikan dan ikut berjuang bersama beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Alhamdulillah. Penjelasan saya tidak mau menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi saya hanya memberi penjelasan tentang kebenaran dan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia jika manusia itu ingin
selamat di dalam perjalanan hidupnya atau di akhir hayatnya nanti. Sebenarnya kejadian yang saudara tanyakan atau pertanyakan ke saya ini, itu adalah suatu ujian bagi orang-orang yang kesadarannya sudah tinggi atau sudah paham tentang hakikatnya hidup. Bahwa di akhir zaman ini memang banyak kejadian-kejadian yang meresahkan atau yang merugikan sesamanya. Contoh seperti yang Anda atau saudaraku tanyakan pada saya tentang Son Horeg, itu memang sebenarnya tidak pantas dilakukan, tetapi memang seperti itulah yang harus terjadi di muka bumi ini, karena hidup itu sudah berpasang-pasangan. Itu didatangkan oleh Tuhan kita untuk sebagai pelajaran bagi manusia-manusia yang sudah mengerti jalan hidupnya. Kalau dipertanyakan itu baik buruknya, itu memang buruk. Kalau dipertanyakan tentang halal haramnya, itu memang haram. Tapi itulah yang harus terjadi. Kenapa saya kalau bilang haram, saya bertanya ke saudara, apakah perbuatan yang berlebihan itu adalah perbuatan baik? Tolong dijawab jika Anda mengerti. Ya enggak, Mbah. Lah, itu tidak perlu dijawab juga sudah akan mengerti bahwa apa yang dilarang oleh Tuhan kita, contohnya suatu perbuatan-perbuatan yang berlebihan. Meskipun itu makan, kalau berlebihan itu akan menjadikan perbuatan yang buruk dan bisa diharamkan. Apalagi perbuatan yang meresahkan masyarakat, membuat masyarakat resah, dan banyak orang-orang yang sangat dirugikan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada akhir zaman ini. Contohnya Son Horeg itu, suaranya yang menggelegar, itu bisa dilogikakan sendiri jika ada saudara-saudara yang sakit, itu juga akan mempengaruhi sekali dan bisa membunuh karena suaranya, dan juga mengeluarkan biaya-biaya yang mubazir atau tidak perlu, karena itu sangat berlebihan.
karena materi-materi yang digunakan itu ada yang lebih penting jika seandainya materi itu diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau anak-anak yatim. Tetapi untuk mereka-mereka yang melakukan hal-hal seperti itu karena dia masih tertutup dengan kebenaran. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, menuruti egonya, apa yang dianggap bisa menyenangkan dirinya, tanpa berpikir panjang, asal ada dana atau materinya, langsung dikerjakan. Sudah zamannya jadi bagi orang-orang yang merasa diuji, bersabarlah dan tingkatkan iman kalian. Semakin besar ujian-ujian ini, disitulah tanda-tanda pelajaran untuk kalian-kalian ini lebih giat lagi dalam belajar atau mendekatkan diri ke Tuhan kalian. Jadi ini memang semua harus terjadi bagi orang-orang yang lalai akan semakin melakukan keburukan-keburukan, dan yang meresahkan itu akan semakin parah. Dan bagi orang-orang yang paham dalam hidupnya bahwa dari mana hidup ini berasal dan mau kemana hidup ini tujuannya, mereka akan menggali sumber-sumber segala masalah-masalah ini. Dan kalau Anda memandang dari sisi gaibnya itu, apa musik sound horeg ini termasuk kemaksiatan, Mbah? Ya, memang itu sudah turun-temurun sebenarnya. Sebelum berada di Jawa ini juga ada di negara lain, yaitu di India itu juga sudah ada. Di sana dulu dijadikan untuk pesta pora dan bersenang-senang. Dan itu semua karena saya mau mengarahkan bahwa yang membimbing itu adalah dari golongan kiri atau Dajjal. Ada hubungannya dengan Dajjal itu, son itu. Ya. Tetapi semua sudah dimasukkan pada manusia-manusia yang lalai melalui sifat-sifatnya manusia. Itu caranya Dajjal itu halus berarti ya. Orang-orang banyak yang nggak tahu dan nggak sadar berarti mereka ini ya. Ya, disitulah bahwa manusia-manusia yang masih belum
dibuka hijabnya atau belum dapat hidayah, mereka akan dikuasai oleh Dajjal dalam berwujud manusia. Jadi jika saudara-saudaraku semuanya untuk mengetahui makhluk-makhluk gaib yang dinamakan jin, setan maupun dajjal, itu bisa saudaraku ketahui melalui manusia-manusia itu sendiri. Tidak perlu mengetahui wujud-wujud dajjal itu seperti apa dan jin itu seperti apa. Itu bisa saudaraku lihat dengan sifat-sifat manusia atau perilaku manusia itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam pergaulan maupun berteman. Semua harus paham bahwa di situ ada energi-energi yang negatif yang bisa mempengaruhi kita. Jadi banyak-banyaklah berzikir. Jika mata memandang, jika telinga mendengar, ingatlah apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat. Di balik semua itu ada pelajaran untuk kalian. Karena manusia diciptakan paling sempurna, diberikan akal. Itu untuk membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan. Jadi manusia dalam perjalanan hidupnya itu sebenarnya harus pandai-pandai memilih dan memilah baik dan buruk. Karena semua kejadian pada manusia itu kembali pada dirinya masing-masing. Jadi berpandai-pandailah untuk menyikapi sesuatu apapun yang terjadi. Buatlah semua kejadian itu pelajaran buat kalian. Jadi seandainya manusia-manusia yang ingin mengerti atau mengetahui kesejatian orang hidup, ingin lebih baik, belajarlah pada guru yang benar. Jangan asal berguru. Karena di muka bumi ini banyak yang memanfaatkan agama untuk jadi untuk mencari isi perutnya dan untuk mencari ketenaran, pangkat dan derajatnya. Tetapi kalau guru yang benar-benar bisa ditiru perilakunya, itu sangat harus berhati-hati saudaraku. Jika ada orang yang mengaku guru masih mengharapkan materi, abaikan saja. Karena itu sudah tidak benar. Makanya banyak jin, setan yang menyusup pada manusia dan mudah dikendalikan manusia di muka bumi ini karena banyak manusia yang tidak mau belajar
dan tidak mau menggunakan akal sehatnya. Asal menjalankan perbuatannya tanpa berpikir dulu. Begitulah dunia di akhir zaman ini, saudaraku. Dan kembali ke topik sound horeg tadi, kalau tentang orang-orang yang menentang fatwa haram ini, menurut Anda gimana, Mbah? Itu benar, harus ditentang. Memang itu bagian mereka, perjuangan mereka untuk memusnahkan kedzaliman di muka bumi ini, atau mengendalikan, membuat keseimbangan dunia ini supaya tidak hancur. Orang-orang yang seperti Anda sebutkan itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan. Tetapi jika manusia-manusia yang sudah melakukan keburukan, jika tidak mau menghiraukan, itu akan berdampak besar dan akan menimbulkan bencana di muka bumi ini. Karena para wali-wali Allah yang diutus Allah itu memang juga melalui manusia-manusia yang Anda sebutkan tadi, yaitu seperti para ulama, para kiai. Itulah yang harus dilakukan beliau-beliau itu. Bukan, ini yang saya maksud, ini orang-orang yang menentang hukum haram itu kan, kemarin kan hukum ini kan sempat banyak yang nentang. Maksud saya, orang-orang ini itu menurut Anda gimana? Apa ada hubungannya dengan Dajjal ini? Nah, itu memang tokohnya di atas orang-orang seperti yang melakukan perbuatan seperti yang Anda katakan tadi, sound horeg tadi, itu sebagai perwakilan atau ibarat tingkatannya, dialah Dajjal sebagai yang terdepan untuk membela suatu keburukan. Memang semua itu ada perwakilannya, bukan hanya untuk kebaikan saja yang ada di depan, tetapi keburukan pun ada yang di depan. Kalau hanya kroco-kroco atau orang kecil-kecil yang awam itu hanya ikut-ikutan saja yang bisa dikendalikan. Memang itu semuanya ada tokoh-tokohnya, meskipun itu tentang keburukan. Berarti itu semua memang bagian dari akhir zaman ini ya, Mbak ya? Betul. Inilah di akhir zaman ini yang akan terjadi kejadian-kejadian yang akan meresahkan rakyat-rakyat, apalagi orang-orang kecil, orang awam yang tidak paham tentang hidup. Inginnya berbuat baik, inginnya ikutan juga tidak ada dana. Dia hanya diam, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ada perbuatan-perbuatan buruk, mereka juga tidak bisa menentang. Yang harus maju adalah wakil-wakil Allah, yaitu para ulama-ulama yang mengajarkan suatu kebaikan-kebaikan. Itulah perjuangan-perjuangan
para wali Allah yang ada di dunia ini saat ini. Bukan para wali Allah yang dulu. Sekarang pun banyak para wali Allah yang harus memperjuangkan, membuat kedamaian dalam dunia ini. Ya, ini yang Anda jelaskan ini saya rasa tadi sudah cukup banyak, sudah panjang lebar tadi saya rasa, dan sudah cukup. Dan mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang atau bisa untuk dimengerti atau kurang dimengerti untuk saudara-saudaraku yang lain, saya mohon maaf. Karena semua kebenaran itu mutlak dari Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan atau kelalaian itu mutlak pada makhluknya. Jadi semua jika ingin dunia ini aman atau selamat, banyak-banyaklah belajar mendekatkan diri pada Allah melalui guru-guru yang seperti saudaraku ikuti contohnya guru-guru rohani. Jangan mencari guru jasmani saja. Semua itu sangat diperlukan. Jasmani maupun rohani harus kita jalankan bersama-sama. Jadi saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini ada kurang lebihnya. Karena saya juga tidak mau menyalahkan yang lain, siapapun, karena saya juga tempatnya salah. Jika ingin berbuat baik, belajarlah dan selalu belajar. Insya Allah orang yang saat ini dalam keburukan suatu saat akan diberikan hidayah atau pelajaran sama Allah sendiri. Dan dari situlah nanti akan terbuka hijab-hijab mereka yang menutupi suatu kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia. Terima kasih saya sudah saudara panggil sehingga saya bisa ikut berkumpul di majelis ini dan bisa ikut belajar bersama-sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbah. Sama-sama. Dan mungkin jika sudah cukup, saya minta pamit undur diri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pun. Alhamdulillah saudaraku, proses mediumisasi tadi berjalan dengan lancar, dan dari proses mediumisasi tadi kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian di akhir zaman ini, terutama yang lagi ramai di Jawa Timur ini, tentang Sonherek
yang kemarin dihukumi fatwa haram oleh MUI Jawa Timur, dan itu sesuai dari mediatornya tadi bilang memang kalau dari sisi goib atau hakikatnya itu memang istilahnya itu tanda-tanda akhir zaman, dan hati-hati itu nanti ada sifat-sifat dajjal yang tanpa disadari masuk ke orang-orang yang istilahnya senang dengan budaya-budaya Sonhoreg tersebut. Jadi untuk kita semuanya hati-hati, dan itu banyak juga hal-hal yang istilahnya kurang bagus di balik Sonhoreg tersebut. Kadang ya banyak yang maksiat atau minum-minuman atau joget-joget, itu mungkin yang istilahnya dihukumi haram oleh MUI. Mungkin banyak faktor yang istilahnya ada di balik tersebut, dan dari video ini jangan dipercaya 100%. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.